عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah ini kajian terakhir di bulan Ramadan ini, karena nanti malam insyaallah kami akan safar selama kurang lebih 12 hari, dan sesampainya di Indonesia besok mungkin kita sudah mulai memasuki 10 hari terakhir, sehingga kajian lagi insyaallah nanti di bulan Syawal. Baik jamaah sekalian, janji terbesar Nabi secara khusus di bulan Ramadan ini ada 3. Pertama, beliau berjanji ampunan Allah atas dosa yang telah berlalu karena kita berpuasa. Yang kedua, beliau berjanji ampunan lagi atas dosa yang telah berlalu kalau kita melakukan tarawih. Kemudian janji Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga, bahwa di setiap malam-malam Ramadan ada orang-orang yang akan dibebaskan dari neraka. Nah, ketika Anda mendengarkan janji-janji ini, apa yang terkesan oleh Anda? Mayoritas orang-orang mendengarkan janji ini hanya sebuah informasi saja. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menjalankan puasa Ramadan karena keimanan dan karena ihtisab, maka diampuni dosa-dosa masa lalu. Bagi banyak orang, janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini hanya satu informasi yang cukup didengar saja. Ataupun ketika Nabi kita bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan alias tarawih karena keimanan dan karena ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosa masa lalunya. Nah, jemaah sekalian, terkait dengan 3 janji Nabi ini ada 2 hal yang ingin disampaikan. Pertama, semestinya apapun janji Allah dalam Al-Quran, apapun janji Nabi kita dalam hadis, semua janji-janji itu segera jadikan husnuzan kepada Allah. Hari ini Anda telah memasuki hari yang ketiga sesuai dengan janji Nabi. Hari-hari Ramadan ini adalah ampunan. Tanamkan dalam hati Anda sebuah husnuzan kepada Allah. Insya Allah saya termasuk. Nanti malam ketika Anda bertarawih, perbaharui lagi janji Nabi ini terhadap diri Anda. Lalu jadikanlah janji Nabi itu sebagai husnuzan Anda kepada Allah. Insya Allah tarawihku malam ini ampunanku untuk yang telah berlalu. Begitu juga ketika Nabi kita berjanji bahwa di setiap malam Ramadan akan ada sejumlah orang yang dibebaskan dari neraka. Ini pun tidak boleh hanya sekedar informasi yang lewat dan terdengar, melainkan
tanamkan janji ini di dalam hati Anda sebagai husnuzan kepada Allah. Insya Allah saya termasuk orang yang dibebaskan dari neraka. Nah, perbaharui 3 husnuzan ini setiap hari, perbaharui, insya Allah saya diampuni dengan puasa ini. Ntar malam mau tarawih, perbaharui lagi, insya Allah saya diampuni Allah dengan tarawih. Lalu perbaharui, insya Allah saya termasuk orang yang dibebaskan dari neraka. Husnuzan Anda, karena memang syarat yang diminta Nabi ada dalam diri Anda. Bukankah syarat janji ini bahwa Anda puasa, bahwa Anda tarawih? Ketika syarat itu ada dalam diri Anda dengan segala kekurangan dan kelebihannya, adanya syarat-syarat itulah yang menjadi alasan agar Anda husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, Allah itu maha baik. Dan yang maha baik itu enggak cuma ngasih karena Anda minta. Sekedar Anda husnuzan pun Allah akan memberi. Maka Allah tabaraka wa ta'ala mempersoalkan husnuzan kita kepada Allah ketika Allah berfirman, "Fama dhannukum birabbil alamin." Apa prasangka kalian tentang Allah? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini, kata beliau, berikan Allah sebanyak mungkin husnuzan. Karena Allah mempertanyakan husnuzan kita kepadanya, maka berikan Allah sebanyak mungkin husnuzan. Nah, maka di antara ibadah yang terabaikan banyak orang, Bapak Ibu, mereka menjalankan puasa dan tidak menjalankan puasa ini husnuzan, tidak menjadikan puasa sebagai husnuzan. Sehingga mereka dapatkan pahala puasa tapi tidak ada pahala husnuzan. Mereka bertarawih tapi tidak ada husnuzan. Nah, maka mulai saat ini, baik janji Nabi kita terhadap puasa, terhadap tarawih, dan janji, semua janji, usahakan untuk menjadi husnuzan Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin kedua yang ingin disampaikan jemaah sekalian, ampunan dari Allah yang memang ditumpahkan oleh Allah karena Anda bertarawih, ditumpahkan lagi karena Anda berpuasa. Ampunan Allah ini kegembiraan besar, tapi bagi orang yang gelisah dengan dosa. Ampunan ini ketenangan luar biasa, tapi bagi orang yang khawatir dengan dosa. Jadi kalau Anda termasuk orang yang khawatir diri Anda karena dosa, maka ampunan ini ketenangan. Kalau Anda termasuk orang yang gelisah karena dosa, ampunan ini termasuk kebahagiaan dan kegembiraan. Jadi kalau Anda mendengarkan janji-janji ini, ampunan ini disampaikan para guru-guru dan para penceramah, dan ternyata respon Anda dingin-dingin saja, hal ini menunjukkan Anda nggak gelisah dengan dosa Anda. Sebab kalau Anda sangat gelisah atas dosa Anda, maka ampunan Allah ini kegembiraan besar Anda. Sehingga kalau tidak ada gembira Anda untuk ampunan Allah, menandakan bahwa Anda juga tidak gelisah atas dosa masa lalu. Dan ingat, tidak gelisahnya Anda atas dosa itu lebih dosa daripada dosa. Tidak gelisahnya Anda atas satu dosa itu lebih dosa lagi ketimbang dosanya. Makanya coba perhatikan jemaah sekalian yang saya hormati. Di antara dosa yang sangat berbahaya adalah ghibah. Pertama, karena ghibah ini usianya bersama Anda hampir sama dengan usia Anda. Kalau usia Anda 60, usia ghibah Anda juga nyaris 40. Dan yang lebih berbahaya lagi apa?
Anda melakukan ghibah tanpa rasa berdosa tadi. Tidak adanya rasa berdosa Anda atas dosa besar yang Anda lakukan itu lebih besar lagi. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, insya Allah untuk kajian kali ini kita akan mengkaji sirah orang-orang terdahulu, yang untuk kali ini insya Allah kita akan melihat kehidupan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ada sejumlah orang yang telah wafat, tapi pengaruh mereka tetap hidup. Mereka adalah para ulama-ulama. Imam Malik rahimahullah telah wafat. Imam Bukhari rahmatullah alaih telah wafat. Kematian mereka secara fisik ternyata tidak mematikan pengaruh mereka secara keilmuan. Walau waktu telah terbentang berabad-abad sejak kematian Imam Bukhari, tapi pengaruh ilmiah beliau masih bergetar di setiap jengkal bumi Islam. Kenapa demikian? Karena nilai hidup seseorang sesuai kadar kehidupan yang dia berikan kepada Yang Maha Hidup. Sekali lagi, nilai hidup setiap orang sesuai kadar kehidupan yang ia berikan kepada Yang Maha Hidup, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika hampir totalitas kehidupan Bukhari ini adalah untuk Allah Azza wa Jalla, dia hidup untuk Yang Maha Hidup, maka kematiannya enggak menghilangkan kehidupannya dengan Allah. Tentu Imam Bukhari tidak hidup dengan Allah dengan fisik. Beliau hidup dengan Allah dengan ilmunya. Beliau hidup dengan Allah dengan ibadahnya. Beliau hidup dengan Allah dengan ketaatan-ketaatan. Anda lihat fisik beliau wafat karena beliau tidak hidup dengan Allah dengan fisik tersebut. Tapi ketika dia hidup dengan Allah, dengan ibadahnya, dengan ilmunya, dengan riwayat hadisnya, itulah kehidupan beliau dengan Allah. Maka kehidupan ini tidak hilang, tidak pergi walau beliau telah wafat. Makanya ilmu beliau, pengaruh beliau, dakwah beliau tetap hidup. Karena itulah bagian hidup beliau dengan Allah. Maka Allah tidak menghilangkannya. Nah, ini pelajaran buat kita jemaah sekalian yang saya hormati. Bagian-bagian hidup Anda yang akan terkenang adalah bagian-bagian hidup Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Baik Imam Bukhari rahmatullah alaihi, nama aslinya adalah Muhammad dan nama kunyahnya adalah Abu Abdullah. Ayah beliau bernama Ismail. Imam Bukhari rahimahullah lahir pada tahun 194 Hijriah di masa dinasti Bani Umayyah. Pertanyaan, apakah Imam Bukhari masuk kategori generasi salaf? Jawabannya tidak. Karena generasi salaf itu berakhir kurang lebih pada tahun 132 Hijriah. Yang artinya Imam Abu Musa al-Asy'ari, Abu Hasan al-Asy'ari, pendiri akidah Asy'ari juga tidak termasuk, beliau juga tidak termasuk salaf. Apa patongannya? Mungkin Anda masih ingat, satu generasi digelari sesuai dengan mayoritas yang hidup pada generasi itu. Misalnya generasi sahabat dinamakan generasi sahabat karena mayoritas sahabat masih hidup. Begitu masuk generasi tabi'in, tidak dinamakan generasi sahabat walaupun masih hidup 3-4 orang sahabat. Karena mereka sudah sangat minoritas. Maka satu generasi tidak dinamai lagi dengan generasi tabi'in, generasi sahabat. Dalam kajian Syekhul Islam Ibn Taimiyah, generasi sahabat itu selesainya di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Selesai masa Ali radhiyallahu taala anhu,
sahabat yang tersisa setelah beliau wafat terhitung jari, sehingga tidak bisa lagi dikategorikan generasi sahabat. Maka masuklah generasi tabi'in. Dan generasi tabi'in ini puncaknya adalah di masa kepemimpinan Abdullah bin Zubair, gubernur Mekah itu. Ketika Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala wafat, jumlah tabi'in yang hidup saat itu sangat sedikit sehingga tidak dapat lagi dinamakan generasi tabi'in. Maka masuklah generasi ketiga, generasi tabi'in. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, dan generasi tabi'in ini berakhir dengan selesainya khilafah Bani Umayyah, memasuki khilafah Bani Abbasiyah sekitar tahun 132 Hijriah. Karena setelah itu walaupun ada beberapa tabi'in yang hidup, tapi tidak banyak lagi. Baik, jadi patokan secara tahun bahwa tiga generasi terbaik Islam berakhirnya di akhir Bani Umayyah, di awal Bani Abbasiyah, kurang lebih tahun 132 Hijriah. Nah, ketika Imam Bukhari rahimahullah ta'ala lahir pada tahun 194, positif beliau tidak termasuk generasi salaf. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, tapi walau beliau tidak termasuk generasi salaf, tentu jalan beliau di atas jalannya kaum salaf. Ayahanda Imam Bukhari yang bernama Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah. Ismail, ayahanda Imam Bukhari, seorang ulama hadis yang sangat besar di kota Naisabur. Nah, ayahandanya Imam Bukhari ini masih sempat berjumpa pertama dengan Imam Malik. Beliau juga berjumpa dengan Imam Abdullah bin Mubarak. Yang artinya bahwa ayahnya Imam Bukhari masih berjumpa dengan sejumlah tabi'in. Jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala wafat pada tanggal 13 bulan Syawal, hari Jumat, selesai sholat Jumat. Jadi selesai orang Jumatan, lahirlah seorang anak di kota Bukhari, dan anak ini kemudian dikenal dengan nama Bukhari. 13 Syawal, hari Jumat, tahun 194. Dan beliau meninggal malam Sabtu, bertepatan dengan malam Idul Fitri tahun 250. Beliau berusia kurang lebih 63 tahun. Jadi malam Lebaran Idul Fitri beliau rahimahullah wafat, jatuh pada malam Sabtu. Dan beliau dikebumikan keesokan harinya setelah selesai sholat zuhur. Jadi bukan selesai sholat Lebaran, selesai sholat zuhur. Jemaah sekalian yang saya hormati, mengenai tanggal kelahiran beliau, hari kelahiran beliau catat sendiri dalam buku beliau, yaitu Tarikh. Imam Bukhari rahimahullah lahir dari orang tua, dari ayah yang masuk kategori ulama besar saat itu, termasuk ulama hadis juga, sehingga kelahiran Imam Bukhari di tengah rumah tangga dan keluarga yang dekat sekali dengan ilmu. Tetapi qadarullah, ayahnya Imam Bukhari rahimahullah wafat sewaktu beliau masih sangat kecil. Maka beliau tumbuh sebagai seorang anak yatim dalam asuhan ibundanya. Siapa nama ibundanya? Saya tidak temukan buku sejarah menyebutkan nama ibundanya. Karena menyebutkan nama perempuan di zaman dahulu adalah sebuah aib. Anda sebutkan nama perempuan, apalagi istri orang, itu aib betul.
Al-Quran hanya menyebutkan nama seorang perempuan, yaitu Maryam. Itu pun karena Maryam telah dinazarkan untuk Allah Subhanahu wa taala oleh orang tuanya. Allah bicara tentang Ummi Musa dan enggak menyebut nama. Allah berbicara tentang istri Abu Lahab, enggak menyebut nama, padahal itu orang kafir. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, di masa kecilnya Imam Bukhari beliau mengalami penyakit yang mengakibatkan beliau mengalami kebutaan, sehingga tidak bisa melihat, tidak bisa melihat sama sekali. Buta tidak, tapi tidak bisa melihat. Apalagi yang menjadi senjata terkuat di setiap situasi kesulitan dan darurat kecuali doa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ibundanya Imam Bukhari rahimahullah terus-menerus berdoa dengan segenap dan sepenuh hati, penuh yakin dan husnuzan kepada Allah. Hari pertama, minggu pertama, bulan pertama, tahun pertama. Dan Allah tidak pernah mendengar satu doa yang datang dari husnuzan dan keyakinan, melainkan Allah kabulkan. Akhirnya setelah ibunda Imam Bukhari berdoa, ya tentu bukan 3 hari, bukan hitungan bulan juga. Beliau berdoa cukup lama. Akhirnya suatu malam ibundanya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala bermimpi didatangi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jemaah sekalian yang saya hormati, di dalam mimpinya Nabi Ibrahim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wahai bundanya Imam Bukhari, anandamu besok akan mampu melihat lagi. Mimpinya ibunda Imam Bukhari ini ditulis oleh Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, juga ditulis oleh Al-Mizzi dalam Tahzibul Kamal, yang artinya mimpi tadi terverifikasi melalui catatan para ulama-ulama terkemuka. Jemaah sekalian yang saya hormati, bahkan Imam Ibnu Hajar di Muqaddimah Fathul Bari juga menulis kejadian ini. Wahai Imam Bukhari pernah hidup tidak mampu melihat, dan ibundanya lah yang melangitkan doa dengan husnuzan dan keyakinan, hingga akhirnya ibundanya bermimpi didatangi oleh Nabi Ibrahim tadi. Jadi mimpi tadi disebutkan Al-Mizzi dalam Tahzibul Kamal, juga disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Hadyus Sari Muqaddimah Fathul Bari, juga disebutkan dalam Tarikh Baghdad. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, Imam, kalau tidak salah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya heran dengan orang yang kesulitan, kegelisahan. Kok bisa mereka gelisah padahal di tangan mereka ada pintu solusi? Apa itu? Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Aku heran kenapa orang gelisah padahal di tangan mereka pintu untuk melepaskan gelisah itu. Apa pintu yang dimaksud? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Medisnya penyakit Imam Bukhari ini tidak bisa disembuhkan lagi, karena penyakitnya tidak dapat diketahui oleh orang-orang medis saat itu. Ya, satu penyakit yang sebabnya nggak diketahui, kemungkinan besar nggak bisa disembuhkan secara medis. Dan hanya sampai di situ kemampuan manusia. Manusia bisa mengupayakan kesembuhan melalui sebab. Nah, kalau sebab tidak diketahui, upaya kesembuhan manusia ini biasanya gagal. Tetapi kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan A, B, dan C. Makanya dalam banyak ayat, bahkan termasuk dalam zikir sehari-hari, Anda membacakan wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah mampu atas segala-galanya. Jadi kalau mampunya manusia bersyarat, saya mampu menyembuhkan, syaratnya begini. Saya bisa ngasih obat, syaratnya begini. Tidak ada kemampuan manusia tanpa syarat.
Satu-satunya kemampuan tanpa syarat hanya kemampuan Allah. Makanya Anda katakan ala kulli syai, atas segala-galanya qadir, Allah mampu. Apa arti atas segala-galanya? Artinya tanpa syarat. Allah tidak butuh syarat. Maka kesembuhan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala seperti Anda lihat murni dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui doa seorang ibu. Sampai di sini jamaah sekalian, saya ingin memberikan Anda dua catatan penting. Kenapa doa bundanya Bukhari ini luar biasa? Setidaknya ada dua alasan. Alasan pertama, Nabi kita memang telah wanti-wanti di antara doa yang tidak mungkin diabaikan oleh Allah adalah wa da'watul walidi li waladihi. Doa orang tua terhadap anak-anaknya. Maka Anda sebagai orang tua yang telah dianugerahi anak-anak, ini anak-anak guyur dengan doa sebanyak-banyaknya. Anda pulang ke rumah, anak Anda buka pintu, jangan mengingkap, jangan diam. Begitu Anda lihat wajah Anda, setidaknya Anda katakan barakallah. Anda masuk kamar, anak-anak Masya Allah sehat, sedang tidur, jangan diam, katakan barakallah. Kalau Anda nggak ucapkan, setidaknya dalam hati bisikan doa itu untuk anak-anak. Karena Nabi kita bersabda, di antara doa ya thalathu da'awatin mustajabah, 3 doa yang pasti diterima oleh Allah. Pertama da'watus shaim, doanya orang yang sedang puasa. Wa da'watul musafir, doa orang yang sedang musafir. Yang ketiga adalah doa orang tua terhadap anak-anaknya. Nomor 2, ini juga yang menjadi faktor besar kenapa doa ibunya Imam Bukhari tadi benar-benar didengar Allah. Apa nomor 2? Allahu Akbar. Allah itu dekat dan gak ada jarak sama sekali dengan setiap manusia yang berada di titik lemah. Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak ada jarak dengan siapapun yang sedang berada di titik lemah. Nabi kita bersabda terhadap Mu'ad, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Wahai Mu'ad, hindari doa orang-orang yang dizalimi. Karena doa mereka dengan Allah tidak ada hijab, alias tidak ada jarak sama sekali. Kenapa? Dia sedang berada di titik lemah. Dia dizalimi, hak-haknya diabaikan, pengaduannya tidak didengar, penderitaannya hanya ditonton semua orang. Ketika seorang hamba sangat lemah bagi manusia, justru ia menjadi sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Saya berikan Anda hadis yang kedua. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis qudsi. Allah berfirman, "Ibnu Adam maridtu falam ta'udni, wa ju'tu falam tut'imni." Kalian semua manusia, aku ini sakit kenapa tidak dikunjungi? Aku lapar kenapa tidak diberi makan? Seorang hamba dalam keadaan sakit, lalu Allah mengatakan aku sakit. Kenapa Allah menamakan dirinya, menggelari dirinya sakit? Begitu dekatnya Allah dengan orang yang sakit sampai Allah mengatakan aku sakit. Begitu maha dekatnya Allah dengan orang yang lapar sampai Allah mengatakan aku lapar. Setelah itu kemudian Allah mentakwil. Apa maksud aku lapar dan aku sakit? Allah berfirman, hambaku fulan dalam keadaan sakit dan kalian tidak mengunjunginya. Sekiranya kalian mengunjunginya, kalian akan menjumpai aku bersamanya. Kalian menjumpai aku bersamanya. Kalau tadi Allah mengatakan aku sakit, sekarang Allah mengatakan aku bersamanya. Hambaku fulan dalam keadaan lapar dan kalian tidak memberinya makan. Seandainya kalian memberinya makan, kalian akan menjumpai aku bersamanya. Tadi Allah mengatakan aku sakit, aku lapar. Sekarang Allah mengatakan
Aku bersama orang yang sakit, aku bersama orang yang lapar. Nah, ini hadis menunjukkan bahwa apabila seorang manusia telah sampai di titik kehidupan yang sangat lemah, justru di situ Allah memberikan kedekatan tanpa batas. Maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita lihat Ibunda Imam Bukhari berada di titik lemah. Pertama, Ibunda Imam Bukhari tidak hidup dalam kekayaan. Nomor dua, dia pun orang tua tunggal membesarkan Imam Bukhari. Bersamaan dengan Imam Bukhari, kakak beradik ada 2 orang. Nah, baiklah jemaah sekalian yang saya hormati. Nah, jadi di setiap kondisi-kondisi lemah Anda itu bukan kondisi keputusasaan. Justru kondisi-kondisi lemah Anda itu adalah kondisi optimisme. Itu adalah kondisi harapan. Logisnya memang tidak ada jawaban. Kenapa kondisi darurat adalah kondisi optimisme? Logisnya tidak ada jawaban. Tapi agama yang gak mungkin salah ini mengatakan, di titik darurat seseorang, di kondisi terlemah seseorang, Allah memberikan kebersamaan dan kedekatan tanpa batas. Itu satu-satunya alasan terbesar, dan gak ada yang lebih besar dari itu lagi, bahwa keadaan lemah Anda, keadaan emergensi Anda, situasi darurat Anda, ini indikasi Anda bersama Allah. Tugas Anda adalah berdoa. Berdoa penuh dengan husnuzan kepada Allah Azza wa Jalla. Anda nggak boleh berdoa lalu mengatakan kayaknya tidak diterima. Ini udah 3 bulan saya berdoa. Ingat selalu apa yang dikatakan Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan saya tidak diperintahkan berpikir diterima tidak diterimanya doa. Yang diperintahkan agar aku berdoa. Itu perintahnya. Adapun soal dikabul tidak dikabul itu tidak diperintahkan untuk saya pikirkan. Maka hendaklah kita berpikir sebatas apa yang diperintahkan ke kita, yaitu berdoa. Jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Bukhari ketika orang tua ayahnya Imam Bukhari yang bernama Ismail ibn Ibrahim, ketika beliau masih wafat, masih hidup, beliau menyiapkan uang, anggaplah tabungan untuk kedua orang anaknya. Dan beliau mengatakan tidak sedikit pun ada uang haram aku kumpulkan untuk anak-anak. Nah, ini salah satu rahasia juga. Salah satu rahasia keberhasilan Imam Bukhari, kesuksesan Imam Bukhari, keberkahan Imam Bukhari. Karena dalam proses pertumbuhannya dari anak-anak sampai menuntut ilmu, tidak sedikit pun uang ditinggalkan orang tuanya yang bersifat uang haram. Nah, semuanya uang yang bersih. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Nah, jadi kalau anak-anak kita ini dibesarkan dengan uang bersih, bukan cuma doa-doa menjadi sangat didengar Allah, tapi uang yang bersih ini juga senjata untuk membangun anak yang saleh. Perhatikan dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu salihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik dan amal saleh. Allah perintahkan bersamaan makan yang baik dan amal saleh. Jemaah sekalian, apa perbedaan halalan dan thayyiban? Makanan halal dan makanan yang thayyib, apa bedanya? Makanan yang halal itu bendanya halal. Apa ini nasi? Itu jelas halal. Apa ini? Oh, ini ikan halal. Kalau babi jelas halal. Tapi kalau thayyib itu bukan bendanya tapi caranya. Ini uang dapat dengan cara berdagang yang halal. Maka uangnya halal, caranya thayyib. Tapi kalau misalnya ini uang dapat dari mana? Oh, dari rentenir.
Rupanya seseorang tugasnya rentenir, uangnya ini tidak dinamakan uang yang thayyib. Kenapa? Karena cara mendapatkannya dengan cara yang kotor, cara yang haram. Baik, itu perbedaan antara halal dan thayyibah. Tentu kalau disebutkan halal itu sudah mencakup thayyibah. Kalau disebutkan thayyibah itu sudah mencakup halal. Tapi kalau disebutkan dua-duanya halal dan thayyiban, maka yang dimaksud halal adalah bendanya, yang dimaksud dengan thayyiban adalah cara perolehannya. Jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Bukhari rahimahullah seperti ditulis dalam Tabaqatus Syafi'iyah, juga ditulis Ibnu Hajar dalam Al-Hadis Sari. Beliau pernah ditanya, bagaimana sejarah Anda dengan ilmu? Bagaimana sejarah Anda dengan ilmu? Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, ulhimtu hifdzal hadits wa ana fil kuttab. Allah sendiri yang mengilhamkan aku bisa menghafal hadis, dan aku masih duduk di kuttab. Kuttab itu sekolah anak-anak kecil zaman dahulu, di mana anak-anak ini belajar tulis, belajar hitung, termasuk belajar Al-Quran dan belajar hadis. Jadi sekolah anak-anak TK, SD dulu dinamakan dengan kuttab. Sekalian di Indonesia banyak juga sekolah kuttab. Yang punya kawan saya sekelas, namanya Ustaz Budi Asani. Baiklah jemaah sekalian, kata Imam Bukhari, di usiaku yang ke-10 tahun aku sudah menghafal Al-Quran. Dan aku juga sudah menghafal hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Abdullah bin Mubarak. Dan aku juga telah menghafal hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Waqi'. Abdullah bin Mubarak ini tabi'in. Buku terbaik beliau adalah Kitabuz Zuhud. Kitabuz Zuhud ini insyaallah alhamdulillah materi kajian kita di Kota Wisata setiap Ahad pertama ba'da subuh. Kalau pas lewat mampir saja. Kita ada kajian Kitabuz Zuhud Abdullah bin Mubarak. Jadi hadis-hadis yang ditulis oleh Abdullah bin Mubarak telah dihafalkan oleh Imam Bukhari di usia 10 tahun. Begitu juga dengan buku-buku, dengan Musnad Imam Waqi'. Itu pun telah dihafalkan oleh Imam Al-Bukhari. Waqi' siapa Waqi'? Waqi' nama aslinya Waqi' ibnul Jarrah. Beliau adalah guru besarnya Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi Imam Bukhari tidak berguru dengan Imam Waqi', tapi karya atau tulisan hadis beliau Musnad Imam Waqi' ini telah dihafal oleh Imam Bukhari di usia beliau yang ke-10 tahun. Jadi 10 tahun Al-Quran sudah hafal, Musnad Imam Waqi' sudah hafal, begitu juga dengan Musnadnya Imam Abdullah bin Mubarak. Kata Imam Bukhari rahimahullah, di usiaku yang ke-16 tahun, aku bersama ibuku dan saudaraku, beliau punya adik, di usia 16 tahun itu kemudian kami pergi berhaji. 16 tahun berarti SMP, SMA. Di usia 16 tahun inilah Imam Bukhari dan adiknya dan ibunya meninggalkan Bukhari menuju Mekah dengan tujuan naik haji. Dengan tujuan berhaji. Jemaah sekalian yang saya hormati, usai berhaji, akhirnya sepakatlah keluarga kecil ini bahwa Imam Bukhari tidak ikut pulang ke Bukhari. Kata Imam Bukhari, ibu, saya tidak ikut pulang. Saya mau belajar dulu di Mekah. Maka tinggallah Imam Bukhari rahimahullah di Mekah, menjumpai hampir semua ahli hadis di Mekah. Beliau menulis, menghafal, sampai tidak lagi ada mahaguru di Mekah, melainkan beliau telah menyerap dan menghafal hadis-hadis. Dan di antara mahaguru imam hadis terkemuka saat itu di Mekah, antara lain adalah Imam Abu Humaid rahmatullah alaihi.
Setelah itu Imam Bukhari rahimahullah melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Di Madinah pun beliau menjumpai semua ulama hadis yang ada. Beliau tulis, beliau hafal, beliau tulis, beliau hafal bertahun-tahun juga. Dari Madinah Imam Bukhari rahimahullah melanjutkan perjalanan hadisnya menuju negeri Syam, Syria. Dari dulu Syria ini adalah kota ilmu. Maka Imam Bukhari rahimahullah mendatangi hampir semua ulama hadis yang ada di Syria. Beliau menulis hadis, menulis sanad, menulis riwayat. Dari Syria Imam Bukhari rahimahullah melanjutkan perjalanan ke Mesir. Setelah hampir semua ulama Mekah, Madinah ini dinamakan negeri Hijaz, kemudian ke negeri Syria, kemudian Mesir. Setelah semua ulama hadis di kota besar ini telah dijumpai oleh Imam Bukhari, barulah perjalanan terakhirnya adalah ke negeri Baghdad. Dan Baghdad saat itu adalah termasuk negeri mercusuar ilmu. Ya, karena di daerah Baghdad inilah terdapat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Nah, bergurulah Imam Bukhari dengan hampir semua ulama-ulama hadis yang ada di Baghdad. Yang paling menonjol tentu ada Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaihi. Jadi Imam Ahmad ini masih gurunya Imam Bukhari. Walhasil jamaah sekalian, Imam Bukhari rahimahullah belajar dari guru kurang lebih 1080 orang. Itu jumlah guru beliau. Kalau soal angka 1000-nya nggak ada khilafiyah. Angka 80-nya yang dikhilafiahkan. Tapi saya lihat tadi dalam buku-buku referensi yang cukup dapat dipertanggungjawabkan bahwa beliau berguru kepada 1080 orang. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Dan 1080 orang ini tidak terhimpun di satu kampus seperti zaman sekarang, melainkan berpindah-pindah. Di Mekah sekian orang, di Madinah, kemudian di Syria, lalu di Mesir, yang terakhir di negeri Baghdad. Jemaah sekalian yang saya hormati, adapun murid-murid beliau jumlahnya tentu tidak bisa dihitung. Ya, di sini dikatakan di Baghdad, kana yajtami'u lahu fi Baghdad wahdaha akthar min 20,000 yaktubuna anhu. Di Baghdad saja orang-orang yang berguru kepada Imam Bukhari itu di kota Baghdad saja. Berapa murid beliau di situ? Murid beliau di situ mencapai 20.000. Itu di satu kota, di Baghdad. Karena di zaman itu jamaah sekalian, zaman tabi'in, dan zaman sesudahnya, Baghdad ini adalah kota ilmu benar. Nah, baik itu di satu kota Baghdad saja murid beliau mencapai 20.000 orang. Bahkan ada sebagian yang menyebut jumlah murid beliau adalah 90.000. 90.000. Saya punya ma'had. Per tahun kami hanya menerima 100 sekian orang. Saya hitung-hitung orang yang saya ajar di ma'had ini sudah hampir 3.000. Ya, 2.000 sekian. Dari tahun 2002 sampai sekarang 2026. Saya lihat success story berapa kita punya mahasiswa. Itu di kampus itu saja kita telah mewisuda. Saya udah ngajar kurang lebih 2.000, ya hampir 3.000 orang. 2.000 sekian lah, menjelang 3.000 orang. Alhamdulillah, saya udah nggak tahu di mana semua itu. Nggak ada apa-apanya. Imam Bukhari tadi berapa? 90.000. Di kota Baghdad aja 20.000. Dan tentu muridnya Bukhari semuanya sekelas imam, bukan imam rawatib. Muridnya Imam Bukhari semuanya ulama.
Baik jemaah sekalian yang saya hormati, siapa di antara murid tersohor beliau? Murid tersohor beliau antara lain adalah Imam Nasai. Siapa lagi? Abu Isa At-Tirmidzi. Rawahu At-Tirmidzi itu masih muridnya. Siapa lagi? Rawahu Muslim, Imam Muslim itu juga masih muridnya Imam Bukhari rahimahullah taala. Ibadahnya Imam Bukhari seperti apa ibadahnya? Tidak ada ulama luar biasa melainkan ibadahnya pasti luar biasa. Ada enggak seorang yang berilmu dengan ibadah yang biasa-biasa saja? Mustahil. Kalaupun ada itu ulama dunia, auzubillah. Adapun ulama yang benar-benar ulama akhirat, ketika mereka sangat luar biasa dalam ilmu, mereka juga sangat luar biasa dalam ibadah. Karena ini bulan Ramadan, saya kutip saja satu hal. Imam Bukhari rahimahullah apabila telah masuk bulan Ramadan, biasanya beliau membaca 10 juz Al-Quran di awal siang, 10 juz lagi nanti di tengah siang, 10 juz lagi nanti sampai berbuka. Berarti berapa itu? 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan 10. Kita selesai 5 juz sehari aja susah. Anda udah berapa juz? Ini udah hari ketiga. Enggak usah dijawab ya. Itu di siang hari. Bagaimana di malam hari? Imam Bukhari rahimahullahu taala tilawah Al-Quran di malam hari, dan di sepertiga terakhir malam beliau pasti sudah selesaikan hafalan. Beliau sudah selesai tilawah juga. Artinya beliau di Ramadan siang hari 1 khatam, malam hari 1 khatam. Imam Bukhari salat tarawih berapa lama? Jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Bukhari dalam salat tarawih beliau didatangi murid-murid. Murid-murid mengatakan, guru kami ingin berimam dengan Anda. Maka Imam Bukhari rahimahullah dalam satu ayatnya beliau hanya membacakan 20 ayat saja. Ya, karena beliau sebagai imam. Tapi nanti Imam Bukhari selalu salat tarawih 11 rakaat. Tidak lebih dari itu. Ya, beliau ulama hadis. Beliau selalu salat tarawih sebanyak 11 rakaat. Per rakaatnya beliau membaca 20 ayat. 20 ayat ada satu halaman enggak? Ya. 20 ayat satu rakaat. Jamaah sekalian yang saya hormati, Imam Bukhari rahimahullah seperti ditulis oleh Imam Zahabi dalam kitab Syiar Alamin Nubala, beliau menyimpan beberapa helai rambut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu heboh diskusi tabarruk ya. Tapi kalau tabarruk dengan tubuhnya Nabi itu disepakati enggak jadi masalah. Maka dulu potongan rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diambil para sahabat. Mereka gunakan untuk obat. Dan Imam Bukhari seperti ditulis oleh Imam Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala, beliau termasuk orang yang menyimpan beberapa helai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang masih adakah rambut itu? Masih ada dalam cerita. Tapi apakah benar atau tidak saya juga enggak tahu. Besok kalau ada uang Anda pergi ke Top Cafe. Di sana ada peruangan penyimpanan suci namanya. Penyimpanan suci, tapi tidak semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Di dalam ada tongkatnya Nabi Musa. Oh, dari mana? Tongkatnya Nabi Musa itu dibuang setelah beliau meninggal. Nah, di dalam ada zirahnya Nabi Daud. Nah, termasuk di dalam ada beberapa helai jenggotnya Nabi. Saya bilang, yang mana jenggotnya? Oh, ini nggak bisa dilihat, cuma kelihatan kacanya doang. Wah, nggak bisa dilihat, cuma terlihat kacanya doang. Wallahu alam benar atau tidak. Saya kalau ke sana ngasih tahu jamaah,
di ruangan suci ini yang benar-benar asli cuma satu, yaitu mushaf yang ditulis oleh Utsman bin Affan. Itu asli. Selain itu, la nusaddiqu wa la nukadzibu. Kita tidak mendustakan, kita juga tidak membenarkan. Jemaah sekalian, kita lanjut sedikit lagi mengenai kewaraan Imam Bukhari. Di antara kata yang selalu disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, seperti ditulis oleh Imam Al-Mizzi dalam Tahdzibul Kamal, Imam Bukhari selalu mengatakan, kadang-kadang beliau sambil menahan nangis, kata Imam Bukhari, keinginan terbesarku di depan Allah bahwa Allah tidak mempersoalkan aku karena menyebut nama-nama orang. Karena dalam riwayat hadis dia harus mengatakan misalnya Amr bin Ubaid seorang Mu'tazilah, Fulan bin Fulan hadisnya nggak bisa diterima, iya kan? Karena ribuan orang yang harus dia komentari, maka dia mengatakan keinginan terbesarku di depan Allah bahwa Allah tidak mempersoalkan aku terkait nama-nama orang yang aku komentari. Subhanallah, padahal dia tidak menyebutkan nama-nama ini kecuali untuk membela hadis. Imam Zahabi rahimahullah dalam kitab Sir Alamun Nubala beliau mengatakan, Imam Bukhari ulama hadis yang paling warak mengkomentari para perawi-perawi. Sangat jarang Imam Bukhari mengatakan fulan pendusta. Sangat jarang Imam Bukhari mengatakan fulan tidak amanah. Jarang sekali. Kalau tidak parah-parah sekali tidak. Biasanya Imam Bukhari mengkomentari orang-orang yang dhaif. Beliau mengatakan, kata Imam Zahabi, fulan mungkarul hadis. Fulan hadisnya enggak bagus. Bukan orangnya yang dikomentari, tapi hadisnya. Kadang-kadang Imam Bukhari mengatakan taraku hadithahu. Si fulan ini hadisnya ditinggalkan para ulama. Orangnya sendiri tidak dikomentari hadisnya. Hadisnya yang dikomentari. Maka Imam Zahabi mengatakan Imam Bukhari rahimahullah sangat sedikit sekali mengkomentari manusianya. Tapi beliau fokus mengkomentari hadis dan riwayatnya. Dalam kehidupan nyata juga kita harus mencontoh hal itu. Imam Bukhari terlepas dengan keilmuan yang sangat luar biasa, beliau juga tidak terlepas dari tahzir. Jadi kalau Anda ditahzir, wajar. Kalau Anda nggak ingin ditahzir, mohon maaf, setengah gila namanya. Karena tidak ada orang yang nggak ditahzir di atas dunia ini. Jangankan Anda Nabi kita saja ditahzir. Cuma ngomong kasarnya begini, kalau mereka cuma gonggong nggak gigit biarin, kecuali kalau dia menggigit lawan. Tapi kalau dia nggak menggigit cuma menggonggong saja biarin. Nah, apa tahzir terbesar terhadap Imam Bukhari? Imam Bukhari rahimahullah di akhir hayatnya menetap di Naisabur. Naisabur ini satu kota di Khurasan, Iran yang sekarang. Sesampainya Imam Bukhari di Naisabur, majelisnya Imam Bukhari padat, bukan ribu tapi puluhan ribu yang datang. Dan ini akhirnya mengeringkan majelis sebagian ulama. Kalau tadinya ulama fulan majelisnya ramai, mengalir deras, setelah Imam Bukhari pindah majelis mereka menjadi sepi. Mohon maaf, dengki di kalangan orang berilmu itu juga dahsyat. Takabur di kalangan orang berilmu itu juga dahsyat. Akhirnya Imam Bukhari rahimahullah ditanyakan satu persoalan yang kemudian dipelintir. Imam Bukhari ditanya, wahai ya Muhammad, Al-Quran itu makhluk atau tidak? Imam Bukhari mengatakan Al-Quran itu tidak makhluk.
Tapi bahwa kita membacanya itu adalah makhluk. Al-Qur'annya makhluk bukan? Bukhari mengatakan bukan. Tapi bahwa kita bergerak, bersuara, menggerakkan bibir untuk Al-Qur'an, beliau mengatakan ini adalah makhluk. Ya kitanya yang makhluk, Al-Qur'annya bukan. Jawaban Imam Bukhari betul atau salah? Jawaban Imam Bukhari keliru. Nomor 2-nya keliru. Nah, maka dalam ada Aqidatul Raziyah ini ditulis oleh Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi. Ini termasuk buku terbaik bagi siapa yang ingin belajar pokok-pokok akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, usulnya, prinsip-prinsipnya. Di situ dikatakan bahwa Al-Quran bukan makhluk dengan segala kaitan-kaitannya. Al-Quran bukan makhluk dan Anda nggak boleh mengatakan suaraku dengan Al-Quran makhluk, nggak boleh. Lantunan atau gerak bibirku untuk membaca Al-Quran makhluk, nggak boleh. Anda hanya boleh mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Titik sampai di situ. Jangan disambung suara serak-serak saya untuk Al-Quran makhluk. Nah, nggak boleh. Bibir komat kamit saya untuk Al-Quran adalah makhluk. Nggak boleh. Karena ini rancu. Dan disitulah kekeliruan Imam Bukhari. Tapi walau demikian Imam Bukhari udah negasin Al-Quran bukan makhluk. Di situ sebenarnya udah selesai. Sambungannya ini yang bikin rancu. Karena kerancuan itulah maka ulama yang saingannya Imam Bukhari di Naisabur, beliau bernama Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli kemudian mengeluarkan fatwa bahwa Bukhari sesat dalam akidah. Hadisnya oke, akidahnya yang harus ditinggalkan. Semenjak keluar fatwa Muhammad Az-Zuhli ini, majelis Imam Bukhari yang tadinya ramai dengan ribuan orang perlahan-lahan menyusut sampai tidak lagi ada orang yang mendatangi beliau kecuali Imam Muslim. Nah, itu terjadi di tahun 250 Hijriah. Gubernur Naisabur yang bernama Khalid Az-Zuhli pernah minta Imam Bukhari, Imam Bukhari, saya ingin Anda privat dengan anak-anak saya. Anda datang ke istana, privatlah dengan anak saya, ajarkan kitab As-Sahih dan ajarkan kitab tarikh. Ya, Imam Bukhari tidak pernah meninggikan diri, tapi bahwa As-Sahih ini adalah hadisnya Nabi, ini harus dihormati. Maka Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menolak. Beliau menolak ngajar anak gubernur Naisabur secara privat. Beliau tidak mau. Karena beliau tidak mau, maka akhirnya Imam Bukhari rahimahullah diusir dari Naisabur dalam keadaan beliau sudah mulai sakit-sakitan. Jadi dari murid yang sangat banyak, jumlahnya puluhan ribu, akhirnya yang tersisa hanya satu. Hanya Imam Muslim yang terus-menerus datang. Baik, ujian tidak sampai di situ, bahkan kemudian beliau pun dideportasi, dikeluarkan, diusir dari kota Naisabur. Naisabur tadi ada di Irak. Selanjutnya Imam Bukhari rahimahullah keluar dalam keadaan sakit dari Naisabur. Beliau berjalan, tidak ada pendamping tentu, beliau berjalan menuju sebuah kota di Samarkand. Samarkand ada di Uzbekistan yang sekarang. Sesampainya di sana Imam Bukhari tinggal di rumah beberapa orang keluarga dekat dan perlahan-lahan sakit dan sakit parah. Akhirnya suatu malam terdengarlah Imam Bukhari berdoa, Allahumma daqat alayyal ardu bima rahubat. Ya Allah, dunia ini sudah terasa sempit untukku. Ambillah aku untukmu. Ya Allah, dunia telah terasa sempit untukku, maka ambillah aku untukmu. Ini terdengar jelas
beliau doakan di suatu malam. Dan setelah doa itu tidak lama kemudian beliau pun meninggal dunia. Seperti tadi kita katakan, beliau meninggal dunia malam Idul Fitri hari Sabtu tahun 254 Hijriah dan dimakamkan keesokan harinya selesai sholat zuhur. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, itulah biografi singkat tentang Imam Al-Bukhari. Dan beliau memiliki banyak sekali buku. Di antara buku populer dia adalah buku Sahih Bukhari. Nama aslinya adalah Al-Jami'ul Musnadus Sahihul Mukhtasaru min aqwalir Rasul wa amalihi wa ayyamihi. Itu nama aslinya. Tapi kemudian disingkat menjadi Al-Jami'us Sahih. Kemudian disingkat lagi menjadi Sahihul Bukhari. Baik jemaah sekalian, mudah-mudahan kajian kita tentang beliau ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat insyaallah taala. Bagi jemaah yang hendak bertanya, dipersilakan. Saat salat berjamaah ketika imam melafalkan surat Al-Fatihah terhadap makmum yang turut melafalkan secara berbisik, namun terkadang suara kedua oleh makmum di sebelahnya sehingga merasa terganggu, apakah hal demikian diperbolehkan? Tidak diperbolehkan. Imam baca Fatihah lalu makmum ikut, alhamdulillah terdengar di samping, tidak boleh. Berdosakah? Berdosa. Kalau sudah sampai mengganggu itu berdosa. Nah, pada salat sunnah berjamaah terdapat makmum yang hampir di setiap rakaat setelah sujud mengambil handphone lalu membacanya ketika imam membaca surat setelah Al-Fatihah. Apakah gerakan tersebut diperbolehkan dalam salat sunnah berjamaah? Ada makmum ngambil handphone untuk mengikuti bacaan imam. Apakah dibenarkan atau tidak? Membuka mushaf dalam salat, kalau salatnya salat wajib hukumnya makruh. Dan gerakan-gerakannya dimaafkan. Karena gerakan-gerakan membuka mushaf ini gerakan yang memang dibutuhkan. Bukan dibutuhkan Anda secara fisik, tapi dibutuhkan oleh salat itu sendiri. Maka membuka mushaf dalam salat wajib hukumnya makruh. Karena Nabi bersabda tentang salat wajib, "Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Bacakan Al-Qur'an yang mudah. Jadi tidak perlu buka-buka. Tapi kalau dalam salat sunnah, apakah dibenarkan membuka mushaf? Bagi Anda yang salat sunnah sendirian, dibenarkan tanpa makruh. Bagi Anda yang menjadi makmum, posisi Anda di belakang imam juga dibenarkan tanpa makruh. Tapi kalau Anda makmum dan tidak di belakang imam, gak ada gunanya Anda membuka mushaf, karena Anda tidak sedang membaca untuk diri Anda seperti sholat sendiri, dan tidak sedang berfungsi untuk membantu imam. Nah jemaah, karena gini jemaah sekalian, salah satu kekeliruan di banyak masjid meluruskan hafalan imam dengan hafalan. Itu keliru. Karena belum tentu hafalan yang di belakang lebih kuat daripada hafalan imam. Saya pernah terjebak begitu. Imam salah di depan saya luruskan dengan hafalan saya. Ternyata dia salah satu, saya malah salah dua. Jadi meluruskan hafalan dengan hafalan itu kurang bagus. Maka bagi orang yang berada di belakang imam,
Sudah, kita harus pegang mushaf, jangan luruskan pakai hafalan, tidak boleh. Nah, dulu ketika kita jadi imam di satu masjid, itu di belakang memang ada yang mendengar. Kalau sekarang kita udah pensiun, karena pita suara saya mengalami kerusakan karena penyakit GERD yang nggak pernah sembuh. Jadi pita suara saya nggak bisa jadi imam lama-lama. Alhamdulillah sekarang banyak tumbuh penghafal Al-Quran yang luar biasa. Banyak ulama mengatakan bahwa dengan sedekah maka akan dijauhkan dari musibah. Lantas niat sedekah seperti yang bagaimana sehingga seorang muslim tidak salah niat dalam melakukan sedekah, karena jika diniatkan untuk urusan duniawi maka amalannya justru ditolak. Mengapa berdoa untuk Imam Bukhari berdoa mati? Ya, ketika Anda bersedekah, niat pertama Anda adalah Allah. Ya Allah, ini sedekah atas nama. Sudah. Setelah Anda berniat sedekah karena Allah Azza wa Jalla, kemudian Anda berdoa, ya Allah lapangkan urusanku. Sehingga yang terbaik adalah Anda tawassul dengan sedekah ini untuk berdoa kepada Allah. Itu yang lebih baik. Jadi niatnya kemudian disambung dengan berdoa, itu yang terbaik. Karena kalau Anda double niat, aku niat karena Allah plus kemudahan urusanku, sepanjang Allah itu di nomor 1, sebenarnya itu masih dibenarkan. Tapi karena agak rawan, karena boleh jadi nanti ketukar. Subhanallah, hadirnya selain Allah di dalam niat. Kalau hadirnya selain Allah di dalam niat ini meringankan, memudahkan, menyemangati, itu merusak ikhlas. Paham gak? Saya niat sedekah karena Allah, sekaligus untuk kesembuhan. Nah, pertanyaannya, niat untuk kesembuhan ini meringankan sedekah itu enggak? Memudahkan Anda sedekah enggak? Kalau memang sedekah ini menjadi lebih mudah dengan adanya niat ini, maka niat ini merusak niat, maka ikhlas Anda akan rusak dengan niat itu. Makanya cara terbaik Anda dalam hal ini bersedekah karena Allah lalu tawassul. Itu cara yang terbaik. Karena kalau niat kesekian misalnya itu susah. Imam Bukhari berdoa minta mati, apakah dibenarkan? Dalam situasi fitnah dibenarkan. Kalau tidak situasinya fitnah, tidak dibenarkan. Anda di Indonesia saat ini situasinya alhamdulillah aman, jangan minta. Tapi kalau Anda difitnah terus menerus, sehingga kehidupan mungkin akan lebih buruk bagi Anda dan bagi orang lain, maka itu yang dilakukan Imam Bukhari. Apakah tetap digolongkan pada hamba yang pandai bersyukur bagi seorang muslim yang pada kondisi di mana ia mendapat banyak limpahan nikmat, maka ia banyak melakukan amalan sunnah, namun dikala dia banyak ditimpa musibah maka hanya mampu mengerjakan yang wajib saja secara fisik, jadi lemah secara pikiran. Iya, ini termasuk keadaan yang sangat buruk. Ini yang difirmankan Allah dalam surat Al-Ankabut. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabatu fitnatun inqalaba ala aqibai. Sebagian orang ibadah kepada Allah dengan keraguan-raguan, bukan dengan keyakinan. Ketika keadaan mereka baik, ibadahnya mantap, tapi ketika keadaannya memburuk, diuji oleh Allah, ibadah mereka mulai ditinggalkan. Ini keadaan yang sangat buruk. Bolehkah membaca bismillah pada saat duduk di kamar mandi? Tidak boleh. Kalau mau bismillah pas masuk kamar mandinya aja. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu cukup untuk wudhu kalau jaraknya enggak jauh cukup. Apa yang dimaksud jika orang punya hutang wafat ruhnya bergantung dan tertahan? Maksudnya orang-orang yang wafat dengan hutang yang masih tidak dilunasi, ruhnya tertahan untuk mendapatkan kebaikan dari Allah.
Kenapa? Karena boleh jadi amal Anda ini, nih, ada kebaikan untuk Anda dari Allah kan? Tapi boleh jadi kebaikan ini nanti akan ditagih orang-orang yang piutang Anda. Karena Anda tahu di akhirat orang-orang yang dizalimi itu akan menagih amal. Makanya Allah tidak memberikan kebaikan kepada mereka yang wafat dengan hutang. Kenapa tidak dikasih? Karena boleh jadi ini nanti akan ditagih oleh piutang-piutang mereka. Makanya keluarga kalau sudah terjadi kematian, sesegera mungkin melunasi hutang piutang Anda. Sebelum menikah, ibu saya telah meninggalkan agama sebelumnya dan memilih Islam sebagai agama yang beliau yakini. Setelah memilih Islam, beliau diuji dengan berbagai ujian kehidupan hingga akhirnya wafat 2 tahun lalu. Saya sangat mencintai ibu saya karena beliau adalah orang tua tunggal yang berperan sebagai ibu sekaligus ayah bangsa. Pertanyaan, amalan apa saja yang dapat saya lakukan sebagai bentuk bakti dan cinta kepada ibu saya setelah beliau wafat? Nomor 2, apabila bersedekah akan melakukan amal kebaikan dengannya dihadiahkan kepada ibu. Jawaban Anda sudah benar. Yang bisa Anda lakukan atas nama orang tua adalah semua ibadah-ibadah harta. Atau ibadah harta dan fisik. Adapun ibadah yang murni fisik ini tidak bisa dilakukan atas nama orang tua. Apa ibadah yang murni fisik? Salat, baca Quran, zikir. Ini ibadah murni fisik. Yang ditutup dalam ibadah ini adalah pemilik fisiknya. Mayoritas ulama termasuk Imam Syafi'i tidak membenarkan hadiah amal fisik kepada orang yang wafat. Baik. Amal kedua adalah amal fisik dan amal materi. Contohnya adalah umrah. Itu amal fisik, tapi juga amal materi. Nah, amal fisik dan materi seperti umrah bisa Anda lakukan atas nama ibu. Nomor 3 adalah amal yang pure, yang murni amal fisik, amal materi. Ini diijma'kan boleh kepada atas nama orang lain. Jadi bukan khilaf, tapi ijma' ulama bahwa ibadah yang murni materi boleh dilakukan atas nama orang lain. Maka Anda sedekah atas nama ibu misalnya, Anda gali sumur di masjid-masjid pedalaman sana atas nama ibu misalnya, sangat banyak. Saya beberapa bulan, mungkin 3 bulan lalu pergi ke Gunung Kidul, Yogyakarta sana. Banyak di sana orang nggak punya sumur. Masjid-masjid, musola-musola tidak ada sumurnya. Kebetulan saya ada titipan uang dari seorang, ya sekitar 70 juta. Dan dengan 70 juta, alhamdulillah kita bisa gali sekitar 4 sumur di 4 masjid. Nah, jadi ini termasuk investasi akhirat terbaik, bahwa Anda gali sumur untuk musola atau untuk masjid yang ramai tapi jangan yang jamaahnya cuma imam makmum aja. Muazzinnya dia, imamnya dia, makmumnya dia, jangan. Yang ramai. Baik. Jadi semua ibadah harta dan fisik boleh atas nama ibu. Dan yang gak kalah pentingnya adalah berdoa untuk ibu. Di waktu sujud doakan, Rabbirhamha kama rabbani shaghira. Ya Allah, sayangi ibuku sebagaimana ia menyayangi aku waktu kecil. Kayaknya sederhana sekali. Kata siapa? Jangan salah, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang Anda baca di waktu sujud dengan sepenuh jiwa, ini luar biasa. Yang paling dibutuhkan orang yang wafat itu ya doa. Kalau sekarang yang paling dibutuhkan apa? Kasih saya uang 100 juta. Kasih saya mobil yang bagus. Kasih saya aset yang luas. Itu yang dibutuhkan orang sekarang. Tapi orang yang udah meninggal, kebutuhan terbesar mereka adalah doa. Maka apabila Anda berada di waktu-waktu yang ijabah, waktu-waktu yang ijabah sujud seperti terakhir malam, nomor 1 doakan ibu. Wallahu a'lam. Ketemu lagi insyaallah bulan Syawal.
semoga antum semua dalam keadaan baik untuk melanjutkan ibadah Ramadan ini. Ada pengumuman? Iya. Ya, saya tutup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhal.